Perkenalkan, nama saya Serin Karundel dengan NIM 220711010358. Pada saat ini saya akan membawakan materi tentang pemerintahan daerah. Kita masuk pada pengertian. Pengertian pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat ialah perangkat negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari presiden dan menteri-menteri. Sedangkan pemerintah daerah ialah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai eksekutif daerah. Hubungan pusat dengan daerah dalam sistem otonomi pada dasarnya hanya menyangkut di bidang penyelenggaraan administrasi negara. Hubungan pusat dengan daerah dalam sistem otonomi pada dasarnya hanya menyangkut di bidang penyelenggaraan administrasi negara. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pemerintahan daerah. Yang pertama ada otonomi. Prinsip ini merupakan inti dari pemerintahan daerah. Yang kedua ada desentralisasi. Desentralisasi adalah prinsip di mana kekuasaan dan tanggung jawab dipindahkan dari pemerintah pusat ke pemerintahan lokal. Yang ketiga ada partisipasi masyarakat. Partisipasi ini menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Yang keempat ada akuntabilitas dan transparansi. Pemerintahan daerah harus bertanggung jawab kepada masyarakat untuk tindakan dan keputusan yang mereka buat. Yang kelima ada keadilan dan kesetaraan. Prinsip ini menekankan pentingnya memperlakukan semua warga dengan adil dan setara tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka. Yang keenam ada efisiensi dan efektivitas. Pemerintah daerah harus bekerja secara efisien dan efektif dalam menyediakan layanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketujuh ada kerjasama antara pemerintah. Kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antara pemerintah daerah sendiri sangat penting untuk mencapai tujuan bersama dan memecahkan masalah yang kompleks. Dan yang terakhir ada keberlanjutan lingkungan. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintahan daerah. Selanjutnya ada sistem pembagian kekuasaan negara di Indonesia. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Di Indonesia, kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang yang dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Selanjutnya ada kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Di Indonesia, kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung atau MA dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Baik, sekian presentasi materi dari saya. Thank you.